Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Alvin Jauhari dan kali ini kita akan melanjutkan lagi seri vibe coding kita gitu ya, belajar vibe coding dari nol sampai cuan di part ketiga ya. Kali ini kita udah masuk ke teknik vibe coding. Setelah sebelumnya kita udah belajar sedikit terkait penggunaan tools Google AI Studio yang apps ya, dimana kita sudah mengkonfigurasi beberapa hal. Tapi sebelum itu di sini gue bakal memberikan beberapa gambaran. Di video ini kita mau ngapain aja ya. Di video ini kita mau mulai bikin websitenya. Nah, untuk mulai bikin websitenya ini paling tidak kita harus punya gambaran nanti website yang akan kita buat seperti apa. Dan simpelnya di sini gue udah punya sebuah deskripsi prompt gitu ya, yang mungkin gampang banget dipahami ya, tanpa harus kalian yang jago pun bakal bisa pastinya. Kita mulai dari nama gitu. Kalian harus tentukan nama webnya apa ya. Kali nggak ada namanya gitu kan, aneh juga. Kalau nggak tahu ya tanya AI gitu. It's simple gitu. Oke, lalu setelah itu flow, alur kerja dari websitenya. Jadi alur kerja itu sesimpel ketika kalian mulai buka website, sampai dengan selesai menggunakan website kalian itu dari seperti apa. Oke, nah di sini misalnya gue bakal bikin sebuah financial tracker app yang fungsinya untuk menghitung pencatatan pengeluaran sehari-hari gue gitu ya misalnya. Nah, di sini alur kerjanya mungkin dari awal ya, user buka website, terus setelah dia buka website, dia akan masuk ke dalam login page gitu untuk login gitu, lalu dia bakal masuk ke dashboard gitu ya, untuk melihat tampilan daripada statistik datanya, dan dia bisa masukin apa namanya pencatatan keuangannya gitu, dan dia langsung dapat rekomendasi dari AI gitu. Misalnya seperti itu ya. Nanti kita akan coba kasih tahu contohnya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah fungsi dan fiturnya. Nah, di dalam website ini kalian pingin bikin apa aja nih di dalamnya gitu kan. Mungkin dari mungkin fungsinya kayak apakah dia cuman sekedar dia mencatat keuangan aja atau nanti diintegrasikan dengan AI, apakah nanti hasilnya itu tersimpan permanen atau cuman sementara aja atau bagaimana. Nah, itu kita bisa atur lagi tuh. Dan selanjutnya adalah target pengguna. Nah, target pengguna ini lebih ke preferensi masing-masing produk gitu ya. Misalnya kalian udah punya fokus produk nih. Kalian misalnya mau bikin sebuah sistem SaaS gitu ya, software as a service. Misalnya kalian fokusnya ke orang-orang yang saat ini butuh layanan bisnis. Nah, maka target penggunanya adalah pengguna enterprise gitu ya. Maka orang-orang yang biasa bekerja di perusahaan, maka websitenya harus lebih profesional. Berbeda halnya ketika target penggunanya nanti adalah mahasiswa atau mungkin siswa atau mungkin orang dewasa secara keseluruhan. Nah, itu nanti beda lagi gitu. Jadi, so kalian juga harus tentukan target penggunanya. Lalu tampilan. Nah, tampilan ini sesimpel kalian mau bikin websitenya itu secantik apa? Dari mulai apa namanya tampilan awalnya, apakah dia cuman sekedar ya udah yang penting bagus aja, atau ada hal yang ingin kalian deskripsiin lebih lanjut. Contohnya kayak kalau keyword gue itu adalah minimalis, clean, lalu compact dan juga elegan. Nah, misalnya itu. Jadi gue ingin membuat sebuah website yang dia itu minimalis tapi tetap elegan, sehingga kayak website-website ini tuh ciri khas daripada website-website SaaS profesionalnya ada di luar gitu, kayak misalnya apa Apple dan lain-lain gitu. Dia menggunakan sistem tampilan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah fitur lanjutan. Nah, ini juga penting banget kalau misalnya saat ini kalian udah punya nih banyak banget fitur gitu ya. Tapi kalau bisa ya, kalian harus implementasikan dulu fitur yang intinya dulu gitu. Jangan semua fitur kalian implementasikan ya. Nanti selain dia bakal boros token, belum tentu juga fitur yang kalian buat semua tadi itu bakal bagus jadinya. Jadi saranku kalau kalian punya banyak fitur lain gitu ya, misalnya kalian punya ide nih di tengah-tengah bikin, nah kalian jangan langsung masukin ke dalam rancangan ini gitu, tapi masuk ke dalam fitur lanjutan. Misalnya pengembangannya kalian pingin biar orang tuh ketika mencatat pengeluaran keuangannya dia cukup dengan foto aja gitu kan, lalu dibaca dengan model OCR, lalu dia masuk ke dalam model AI-nya dan dia langsung mencatat pengeluaran keuangannya, misalnya seperti itu, atau gimana. Nah, kalian bisa atur juga. Jadi di sini untuk mendeskripsikan website kalian di sini kita harus membuat sebuah uh, dokumen PRD gitu. PRD itu adalah Product Requirement Document yang isinya sendiri merupakan sebuah deskripsi daripada
website yang kalian akan buat seperti apa gitu ya. So, jadi di sini kalian tinggal langsung aja buka chatgpt.com ya, lalu kalian login aja. Dan di sini gue nggak pakai akun pro atau plus ya, jadi ini free buat semua orang gitu, nggak perlu harus pakai akun pro atau plus. So bisa kalian langsung mulai chatting aja di ChatGPT. Sesimpel, kan nggak usah pakai prompt-prompt yang ribet karena ChatGPT udah paham semua itu. Kayak misalnya gini, gue pengen bikin sebuah website financial tracker. Oke, nama udah selesai. Lalu lanjut apa? Lanjutnya adalah flow-nya atau alur kerjanya. Yang mana flow-nya adalah dari mulai user buka website, dia akan disuguhkan oleh landing page login. Lalu setelah itu, dia bisa mencatat pengeluaran keuangannya dalam bentuk chatbot. Nah, dari catatan pengeluaran keuangan tersebut, datanya akan otomatis tersimpan di AI. Sekarang adalah fungsi dan fiturnya. Apa aja fitur yang mau kalian bikin di dalam website ini? Dia harus kasih sebuah dashboard statistik yang mencatat pengeluaran sehari-harinya dia. Oke, misalnya untuk fiturnya sesimpel seperti ini. Kalian bisa atur aja sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya adalah target pengguna. Untuk target penggunanya adalah semua orang, khususnya di kalangan remaja dan dewasa. Oke, target pengguna udah jadi. Sekarang kita masuk ke dalam tampilan. So, untuk tampilan ini ada dua opsi yang kita bisa pakai nih. Yang pertama adalah mendeskripsikan sendiri. Kalau kita udah punya ide gitu ya, misalnya kita udah punya sebuah desain, bahkan mungkin kalau kalian pintar desain, tapi kalau kalian nggak punya pikiran desain sama sekali, simpel aja. Kalian tinggal buka aja websitenya dribble.com di sini. Di sini udah ada banyak sekali contoh desain website yang bisa kalian implementasikan ke website kalian. Misalnya di sini saya akan ketik aja misalnya website SaaS gitu ya, untuk melihat contoh-contoh desain website yang bakal kita bikin gitu. Kalian tinggal pilih salah satu aja, misalnya aku akan pilih yang ini. Nah ini SMM landing page, ini tipenya dia clean dan minimalis gitu. Ini yang gue suka. So untuk caranya gampang banget ya, tinggal kalian klik kanan aja terus copy image. Setelah itu kalian tinggal paste di ChatGPT. Dan kalian kasih deskripsi seperti ini. Untuk tampilannya sesuai dari gambar yang udah gue upload. Dengan style minimalis, elegan, clean, dan profesional. Sekarang kita masuk ke fitur lanjutannya. Fitur lanjutan yang akan diimplementasikan kemungkinan adalah OCR, yang mana user tinggal foto saja struk dia selesai berbelanja, lalu AI-nya akan otomatis mencatat dan memberikan analisa. Oke, selesai ya, gampang banget. Setelah itu kita tinggal kasih perintah terakhir. Tolong buatkan dalam bentuk PRD profesional, dan kita tinggal enter aja. Oke, untuk PRD-nya udah jadi. Langkah selanjutnya kita tinggal copy aja gitu ya ke 12 poin ini. Seperti ini. Nah, kita copy sampai tulisan product requirement documents ini. Dan setelah itu kita tinggal buka aja Google AI Studio Apps. Nah, di sini untuk tampilannya masih sama ya sebenarnya. Cuman ternyata banyak sekali konfigurasi yang perlu kita ubah. Karena sekarang untuk pilihan modelnya lebih banyak. Jadi caranya kita akan pergi dulu ke icon gerigi ini atau settings gitu ya. Nah, untuk model yang akan kita gunakan adalah Gemini 3 Flash Preview ya, sama aja. Lalu setelah itu untuk framework yang akan kita gunakan adalah Next.js dan ya udah selesai. Nah, lalu di sini kita tinggal masukin sebuah prompt singkat yang mana mendeskripsikan atau memposisikan AI saat ini tuh menjadi seorang web developer profesional dan UI UX profesional from this PRD. Nah, di sini setelah kita masukin prompt, langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik plus ini add file, lalu kita tinggal klik upload file. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan nih kita mau menyimpan file PRD kita ini di mana gitu ya. Misalnya kita akan simpan di sini. Karena kita belum bikin dokumennya, jadi kita tinggal klik kanan aja di sini ya. Terus kita bikin new dan kita bikin text document, kita kasih nama misalnya PRD. Lalu kita tinggal klik kanan dan kita klik open. Nah, setelah itu kita tinggal paste aja PRD yang tadi dengan Ctrl V seperti ini dan kita tinggal close aja. Lalu kita tinggal select dan kita tinggal open. Oke, setelah itu kita tinggal klik add knowledge. Nah, kalau udah kita tinggal klik build aja. Dan di sini AI-nya otomatis akan memproses. Kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 1-2 menitan untuk menunggu dia mulai nge-build projectnya. So, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai.
Nah, di sini untuk prosesnya udah mulai berjalan dan ada notifikasi kalau kita disuruh enable database. Fungsinya ini apa sih? Fungsinya agar nanti ya, ketika kita punya catatan yang udah jadi itu bisa tersimpan secara permanen ke dalam database, sehingga nggak akan hilang gitu. So, jadi kita tinggal klik enable Firebase aja. Oke teman-teman, nah di sini udah jadi ya untuk website kita dan ya cukup bagus ya dari tampilan awalnya sendiri gitu. So kita bisa langsung klik aja get start. Nah di sini dia langsung otomatis ya connect ke Google gitu. Oke berhasil ya dia login ke Google. Tuh akun kita udah kelihatan. Lalu kita bisa coba fitur AI Assistant-nya apakah berhasil. Oke di sini masih ada beberapa tampilan yang kurang oke gitu, no problem ya. Namanya juga baru kita buat. Kita coba fungsinya dulu apakah dia bisa. Spend 0 food. Oke, kita tulis saja mie ayam 10.000, enter. Oke, spend 10.000 for food. Kita lihat di story. Oke, dia nulis ya langsung 10.000. Kita lihat di overview kira-kira gimana. Oke, langsung muncul ya untuk current balance. Kita tinggal masukin aja di sini untuk total income-nya gitu. Jadi bisa langsung ngelihat. Misalnya kita tulis ya di sini untuk gaji misalnya 1 juta gitu. Enter. Oke, 1 juta masuk kepada income. Nice. Oke, di sini dia berfungsi dengan baik dan dia langsung berkurang menjadi 990.000. Jadi enak banget ya teman-teman ketika kita punya website seperti ini, dan website seperti ini itu meskipun simpel tapi sangat dibutuhkan orang-orang yang malas di luar sana. Jadi so ini bisa jadi peluang bisnis juga bagi kalian. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencoba semua fitur yang ada di sini dari mulai tampilan desktop dan juga tampilan mobilenya. Kita bisa klik seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih kira-kira apakah udah cocok atau belum menurut kalian gitu ya. Ini bisa diganti juga di rotate. Nah, itu kalian bisa ganti untuk modenya, ada tablet juga. Oke, di sini kita tadi lihat kalau dia di tampilan mobile itu dia nggak kelihatan ya untuk AI assistant-nya. Kita tinggal tulis aja saya ingin agar sidebar. Oke, nah di sini untuk problem pertama sudah terfix dengan baik. Selanjutnya kita cek aja nih apakah sudah bisa nih. Nah di sini udah ada button untuk hide sidebarnya, jadi lebih mantap ya. Harusnya ketika kita ganti ke mobile ya, dia bakal ada buttonnya juga tuh ya. Udah mantap ya. Let's go, kita cari lagi fitur yang kira-kira masih kurang oke. Kita tinggal tulis aja ya nanti. Oke, untuk Smart Insight-nya udah bagus sebenarnya. Cuman kita bakal ganti gitu ya ke bahasa Indonesia misalnya. Gue pinginnya kayak gitu. Ini apa ya? Quickly log and expense. Makan bakso 10.000. Kira-kira dia bakal ngapain? Apakah dia langsung nyatet di sini? Kita lihat ke history coba. Oh iya, dia langsung nyatet. Oh ternyata bisa dari sini juga, jadi lebih cepat gitu ya. Oke lah. Oke ya, untuk proses ngefixnya udah selesai, dan ya ini untuk tampilan aplikasinya sebenarnya udah jadi semuanya gitu ya. Oke, di sini untuk proses kita melakukan fixing yaitu memperbaiki error-error yang ada udah selesai, dan mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas untuk mulai mendevelop ya, untuk mengembangkan website ini menjadi lebih bagus lagi, tetap di website yang sama. So kalau kalian penasaran, tunggu aja videonya untuk upload besok gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Like bila suka, dislike bila nggak suka. Kalau kalian punya komentar apapun silahkan tulis aja di bawah gitu ya. Sampai jumpa lagi dan chill.